hari ini kita kedatangan penyanyi yang suaminya sedang mengalami kejadian yang tidak baik-baik saja. Kita panggil ini dia Mbak Inul Daratista. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Through the waves left the door. Silahkan duduk Mbak Inul. Kakak, aku pikir asli lah. Iya. Ya. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya. Unggah kondisi terkini Adam Suseno, Inul Daratista takkan berhenti mencintaimu dalam sehat dan sakit. Mbak sebelumnya turut prihatin ya Mbak. Kemarin mau nengokin tapi kayaknya memang susah juga. Ya kan sebenarnya kejadiannya tuh gimana sih Mbak? Mas Adam kan yang kita tahu super aktif, kayak sehat-sehat aja. Mungkin karena dia terlalu aktif kali ya. Dia kalau pagi nggak ada temennya karena aku pasti tidur. Ya. Biasanya Mas Adam itu habis sholat subuh itu udah langsung aktivitas. Ya. Kalau aku habis sholat subuh tidur lagi. Gitu. Jadi nggak tahu kondisinya waktu itu. Memang beberapa hari aku tanya sama ART di rumah itu aktivitasnya di kolam renang, di kolam ikan. Oke. Jadi dia itu obo-obo apalah gitu. Kolam ikan tuh di depan apa di luar? Oh di luar, di depan. Itu. Itu dia naik di sap-sapannya yang air terjun itu. Iya, itu yang batu-batu numpuk. Terus? Dia itu kayaknya mancik di situ. Terus apa namanya? Kegores. Kegores itu sebenarnya paling 1,5 sampai 2 cm lah. Kakinya. Cuman dipikirnya goresan biasa aja gitu. Nanti kena ini dikasih betadine udah lah gitu. Habis itu kok pas dia agak kepilengan turun, dilihat kolamnya kok merah gitu. Kenapa kok merah ya gitu? Oh, kakiku. Ya udahlah dia. Oh, darahnya banyak. Banyak sekali ternyata. Jadi waktu naik itu dia udah mulai puyeng-puyeng. Dilihat darahnya tuh nggak bisa berhenti, mau hancur terus gitu. Sampai ke ruang tamu itu penuh gitu. Darahnya udah kececeran sampai tisu 1 box yang segini tuh udah nggak kuasa ya. Jadi pakai handuk, dibebet pakai handuk itu masih mau hancur terus gitu. Terus akhirnya, Ce aku nggak kuat Ce aku pikir bohong gitu, soalnya suka ngeprank aku kan, bercanda gitu. Ce aku kok puyeng ya, aku kok sakit, aku nggak bisa melek Ce aku gitu. Serius nih gitu. Kebetulan anaknya kan juga di rumah ya, jadi aku mas papa mas gitu. Akhirnya dibopong lah gitu. Bawa tapi udah pingsan. Tapi yang aku pikir bohong ya, pingsan beneran ternyata. Tapi badannya tuh udah basah semua, aku nggak tahu kena keringat apa gimana. Padahal waktu naik itu nggak basah. Akhirnya ya saya bawa ke UGD. Sampai di UGD masih nggak sadar juga gitu. Terus sambil tindakan, ternyata dicek itu semuanya apa namanya, udah nggak bisa diajakin ngomong lah gitu, yang gimana gitu. Terus akhirnya manggil jantung itu, tes jantung agak lumayan tinggi. Terus habis itu dokter bedah bilang ini harus segera, kalau nggak gitu bocor terus nih gitu. Apanya bocor? Ini ternyata pembuluh darah venanya itu putus gitu. Jadi dalam Mbak itu? Dalam. Jadi kan tanya ini Bu Inul mau operasi apa mau tindakan ini? Saya bilang sih kalau bisa lokal aja gitu. Kalau lokal Pak Adam harus tahan sakit ya, karena kan sekelilingnya akan disuntikin gitu. Soalnya kan nanti akan dijahit pelan-pelan, berarti akan ngerasain sakit. Saraf ya, dokter saraf berarti ya. Terus dia bilang, enaknya itu kalau bisa dibius aja. Melek-melek, udah nggak apa-apa gitu, nggak berasa sakit. Ini setelah dia udah bangun dari pingsan nih? Oh, masih pingsan. Ini negosiasi sama aku, ini harus segera ditindakin gitu, harus dijahit atau apa gitu, biar nggak mancur terus gitu. Ya udah, terus aku bisikin yang gimana yang mau ini, yang gimana gitu. Terus akhirnya ya udahlah diambil bius aja total biar nggak berasa gitu. Cuman mungkin 30 tahun Mas Adam itu kan nggak pernah sakit dan nggak pernah ada tindakan operasi gitu. Makanya aku juga nggak tahu efeknya seperti apa gitu. Tapi pas habis dijahit 2 jam ke pemulihan itu melek gitu Mas Adam. Yang gimana? Iya nggak apa-apa gitu. Udah enak kan tak? Enak gitu. Ya udah wes. Dokternya sih nyaranin nggak apa-apa kok kalau udah pulang gitu. Lah aku kalau udah melihat kayak gitu, aku kan bolak-balik dulu itu sering kali ke rumah sakit ya. Jadi tahu kalau habis kena obat bius itu mungkin masih keliangan awalnya, mungkin masih kelihatan cenger gitu. Tapi habis itu langsung ya udah nggak apa-apa pulang aja. Tapi aku udah mesen di kamar.
gitu. Aku pesan di sini aja yang gitu. Kalau ada apa-apa nanti itu sama perawat gitu. Kalau di rumah aku nggak bisa nanganin gitu. Gua nggak popo lah, nggak popo. Akhirnya kan pulang bareng gitu. Sampai di rumah itu 1 jam kemudian itu dia minta makan. Aku lapar banget gitu. Ya udah, habis dikasih makan, ternyata mintanya ada kacang hijau kan. Muntah-muntah pingsan lagi, ya itu pingsan langsung jablas itu berhari-hari gitu. Oh. Itu, jadi pingsan itu merem tok katanya, udah nggak bisa melek sama sekali. Terus ya udah. Tapi sekarang kondisinya gimana, Mbak? Sekarang efeknya ya pita suaranya kena, jadi suaranya sember. Jadi pita suara itu kan harusnya begini kan, jadi dia itu satunya udah nggak gerak. Jadi suaranya tuh sember gitu. Kan aku udah ke endoskopi ke dokter THT, yang ngomongnya udah sember gitu. Terus matanya kemarin tuh sempat melek sebelah, tapi sekarang aku latih untuk bisa melek dua-duanya. Alhamdulillah udah mendingan gitu. Tapi sekarang udah bisa diajak komunikasi. Udah diajak komunikasi, udah oke semua gitu. Cuman jalannya masih tertatih-tatih, kayaknya itu kayak lemah gitu loh. Nggak tahu efeknya bius atau apa, saya nggak ngerti. Cuman kemarin waktu cek MRI itu nggak apa-apa gitu otaknya, karena tahun lalu itu kan kita DSA sama-sama kan ke Prof Terawan. Jadi nggak ada efek, nggak ada tumor, nggak ada kanker, nggak ada apa gitu kan. Cuman ya anehnya, jadi kayak apa ya, kayak lemah gitu badannya. Yang bikin paling Mbak Inul terpukul tuh karena biasanya Mbak Inul yang dirawat, yang biasanya Mbak Inul tuh yang diperhatikan. Kali ini tahu-tahu si kumis yang ambrol. Iya, yang dan bikin... aku tuh shock banget karena berapa tahun itu, 30 tahun kan aku memang nggak pernah lihat dia sakit. Sekalinya sakit paling minum obat tidur gitu. Terus nggak enak ini sambat meriang, udah minum obat tidur gitu. Jadi nggak pernah ada tindakan yang sampai berhari-hari di rumah sakit tuh nggak pernah. Ya. Itu makanya shock banget. Aduh jangan dong, jangan sekarang ya, aku bilang gitu. Aku belum siap. Nanti aku akan rawatin sampai kamu sembuh. Apapun yang terjadi aku akan sembuhkan kamu, aku bilang gitu. Dengan cara apapun aku bilang. Kamu harus percaya sama aku. Udah aku bisikin gitu terus. Jadi setiap hari aku ini tadi udah nemenin dia mandi, terus udah cakep, udah tak tinggal ke sini. Tapi masih di rumah sakit apa di rumah Mbak sekarang? Udah di rumah. Udah di rumah. Mbak Inul, tapi sepatah hati apa sih Mbak Inul nih saat melihat Mas Adam kemarin ini ya hanya bisa tertidur dan memberikan reaksi? Ya pikiranku sih udah kemana-mana ya. Iya. Karena ya merasa takut aja gitu, kok tiba-tiba shock gitu dikasih kayak gini. Karena memang apa-apa itu semuanya Mas Adam, jujur aja gitu. Segala urusan rumah, segala-galanya itu Mas Adam semua. Dia itu kayaknya juga orang OCD juga ya Mas Adam tuh. Karena rumah itu benar-benar dari pagi ketemu pagi itu rapi banget. Tempat tidur sampai baju-bajunya dia itu rapi semua, dia sendiri yang ngurusin. Dia sendiri. Baju itu ya ditata itu posisinya begini nih, harus lurus gitu. Terus remote ditaruh di mana, dipindah, dia pindahin lagi. Jadi kalau ada apa-apa itu semuanya dia, sampai listrik apa segala macam itu, sampai rumah yang kecil-kecil apa semuanya diberesin sama dia. Yang kita nggak pernah ngurusin gitu, listriknya, airnya, sampai segala sesuatu. Jadi itu benar-benar baru sadar gitu, ternyata suami seapi itu gitu. Sehebat itu dia gitu. Jadi kayaknya aku belum siap gitu. Oke. Aku ada artikel dulu mau kita tanyakan sama Mbak Inul. Kita lihat artikelnya. Setia dampingi suami sakit, Inul Daratista. Cinta itu pengabdian tanpa balas budi. Mbak Inul, Iya. apa yang menjadi ketakutan Mbak Inul kemarin ketika Mas Adam sakit dan terus ya memang baru kali ini masuk rumah sakit dan gak sadarkan diri lagi? Iya, takut ditinggal lah. Ya ada takut ditinggal aja. Normal rasa ketakutan orang ketika orang yang disayangi sakit ya? Iya, baru kali ini ngerasain kayak gitu. Karena aku jadi ngeriwen yang dulu-dulu gitu. Susah, seneng, sampai tidur di trotoar, sampai dibawa truk, sampai susah seneng semua sama dia. Jadi orang tua kita itu udah nggak tahu kita susahnya kayak apa gitu. Ya aku jalan berduanya sama Mas Adam.
Jadi ngeriwain yang kemarin-kemarin itu, aduh kayaknya ini baru nikmati enaknya loh tahun-tahun sekarang ini gitu. Aku baru melihat kamu itu lagi lucu-lucunya, lagi seru-serunya, terus kamu sekarang tuh lagi jadi bintang gitu loh. Terus lagi dielulukan banyak orang, tiba-tiba kamu begini gitu, jadi aku shock banget. Terus aku ngadepinnya kayak orang bingung. Karena segala sesuatu tuh dia itu bisa hadapi sendiri gitu, semuanya sendiri, walaupun sakit dia berasa sok kuat aja gitu. Jadi aku tuh merasa kayak orang bingung gitu, mau ngapain gitu. Jadi ya jadi aku tuh sama anakku sampai kemarin tuh sempet ada selek dikit sama anak gitu. Kayaknya kalau papa sakit kayak gini nih kita harus berdua gitu. Kalau mama sendiri nggak bisa gitu. Mama itu bisa stres kayak gini. Karena ya udah aku belum siap aja kalau misalnya bapakmu ada apa-apa gitu. Tapi kalau Mas Adam sendiri ngelihat Mbak Inul sedih, Mbak Inul panik, gitu Mas Adam. Gilanya dia tuh gini, kan tetap aku bercanda. Iya, aku kan nangis yang aku habis sholat gitu ya, tak peluk sama dia. Yang aku udah doain kamu ya, kamu cepat sembuh gitu. Jangan sakit-sakit dong, jangan lama-lama gitu. Aku masih perlu kamu loh gitu. Semangat. Ayo Cek, semangat Cek gitu, bercanda-canda gitu. Masih ngajakin kayak dia tuh berasa nggak pengen sakit juga gitu. Jadi justru malah dia berbalik nyemangatin aku, ngapain, nggak usah nangis gitu. Ya, semangat. Orang kita gitu. aja kemarin kan sempat pulang naik MRT berdua. Ya kan, si Ruben cerita Mas Adam masuk rumah sakit. Enggak, itu ada fotonya di MRT senyum-senyum aja kata gue. Gila kan? Iya kan? Jadi kita mau nyampaikan kabar pun ke dia juga males kan, Mbak? Nah itu si Adam lagi senyum-senyum kata dia MRT katanya gitu. Udah jelas-jelas tuh posternya doang. Iya. Iya lagi jadi bintang iklan dia. Iya, giling nih. Oke. Mas Adam, kalau nonton tayangan ini cepet sehat ya Mas Adam. Kita doain kesembuhan Mas Adam. Boleh telepon gak sih Mbak Inul? Pengen lihat Mas Adam. Dijenguk Wendy kali ya, dia happy ntar. Ya, dia kan saingannya Wendy. Telepon dong Mas Iya. Adam. Wendy. Coba dia mau telepon. Wendy lu pulang langsung ke rumah Mas Adam deh Wendy. Sungkep weh. Kita makanya jangan bersih-bersihin kolam deh Mak. Takutnya kena apa-apa Mak. Lah kolam tempat tidur lu. Makanya gua bersihin. Kalau enggak lu mau tidurnya gimana? Kolam dia mah bukannya gelanggang Oma. Iya. Gelanggang. Halo? Nih. Number 2. Mas Adam. Mas Adam. Mas Adam, gimana? Udah membaik? Alhamdulillah sampai detik ini kumisnya Mas Adam masih tetap awet. Ya. Bercanda aja. Mas Adam, Ya, kecapean kali habis kita ngeliat muka Mas Adam di semua tempat ada. kenapa? Aku ngeliat muka Mas Adam di semua tempat ada. Di MRT ada, di jalanan-jalanan ada semua mukanya. Ya berarti kan itu tandanya aku ngetop kan. Kue apa-apa toh Beb? Ya, No. Mas Adam, ya. pokoknya sehat ya. Amin. Mas Adam, Mbak Inul tuh sampai panik Ya. banget loh, sedih. Ya. Iya mak, kok malah gimana ya? Justru kalau aku sedih kok Inul nggak panik gitu aku. Kalau Mas Adam sedih, Inul panik. Tapi kalau Mbak Inul, ini Mbak Inul kan sedih. Mas Adam mau ngomong apa buat Mbak Inul? Makasih buat ikut taubat nanti jemput lagi karena memang manusia itu tidak ada yang sempurna, kadang dikasih sehat, kadang juga sakit. Iya ya. Jadi harus semangat buat Mbak Inul gitu ya. Semangat. Ya udah. Cepet sehat Mas Adam. Jadi Mas Adam jangan bersihin kolam dulu ya. Iya. Lalu siapa yang bersihin? Ntar Ruben aja suruh ke sono. Oke. Nanti aku suruh Wendy Cagur ke sana ya. Ya udah. Oke Mas Adam. Ya. Ya. Tapi nafsu mau makan gitu oke Mbak?
kemarin beberapa hari sempet turun, tapi aku bilang berarti kalau kamu nafsu makannya turun, aku nggak masakin ya gitu. Oh ya udah, kalau kamu yang masak aku yang makan gitu. Jadi aku tiap hari masak kalau pagi. Request mau apa gitu. Iya, tapi memang dokter bilang udah nggak boleh makan aneh-aneh dulu, minta rebusan, kukusan, hindari gula, garam, micin dan lain sebagainya, anyep-anyepan aja. Berarti abis operasi kaki itu sekarang jalan juga jadi terhambat dong, Mbak? Iya, lemah sebelah. Karena sarafnya ya belum pulih ya. Jadi apa kayak nggak ada keseimbangan gitu. Jadi di rumah udah aku siapin macam-macam, dia mau pegangan yang sendirian, mau pegangan yang kotak itu atau yang pakai kursi roda, udah aku siapin semua, dia maunya apa gitu. Tapi tetap dia harus belajar jalan. Jadi Mbak Inul udah siapin ya. Iya. Ya buat Ruben juga aku udah siapin, ini ada asinan Betawi ya, kita mau makan dulu ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Brownies obrolan.